Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Amin, selesai. Nah, anak-anak, sekarang coba lihat teman-temannya. Pada hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Coba nih sekarang kita lihat di sekitar kita. Di sekitar kita itu ada lahan apa aja sih? Persawahan. Ya, betul, persawahan. Nah, kalau di sawah itu ada siapa coba? Petani. Ya, ada petani. Di mana petani itu menanam padi atau sedang memanen padi ya. Dan petani itu merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan di sawah. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, dan subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Nanti kalian akan membaca sebuah teks, lalu mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan dan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar. Coba lihat nih. Pada gambar tersebut terlihat ya seseorang yang sedang memetik teh. Dan memetik teh itu merupakan suatu pekerjaan juga. Tapi sebelum itu ada yang tahu nggak manfaat dari teh itu apa? Teh bisa diminum, Bu. Ya betul ya, teh itu bisa kita minum juga. Dan memiliki banyak sekali manfaat untuk tubuh kita. Maka dari itu kalian harus suka minum teh. Kira-kira tanaman teh itu tumbuhnya di mana ya? Tumbuh di dataran tinggi, Bu. Ya betul ya, di dataran tinggi dengan ketinggian 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut dengan suhu 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapatkan curah hujan karena tanaman teh itu tidak dapat tumbuh ataupun hidup di lahan yang kering atau tidak tahan terhadap kekeringan. Agar kalian lebih memahami tentang pembuatan teh ataupun teh itu apa sih? Nah, kalian boleh baca ya tempat hidup tanaman teh terlebih dahulu. Sudah selesai ya membacanya? Nah, Ibu juga sekarang mempunyai beberapa gambar. Coba diperhatikan. Nah, di sini ada gambar ya. Yang pertama itu ada perkebunan teh. Yang kedua itu ada yang memetik daun teh. Dan gambar yang ketiga itu ada mengelola daun tehnya. Dan yang terakhir ada pengemasan teh. Nah, dari gambar-gambar tersebut kita itu dapat menyimpulkan ya bahwa untuk mengelola sebuah teh yang dapat kita konsumsi itu prosesnya cukup panjang juga. Dan di dalam proses itu banyak orang-orang yang bekerja untuk membuat teh agar sampai kepada konsumen atau kita yang mengkonsumsi teh tersebut. Nah, bisa dilihat nih yang pertama itu dari perkebunan tehnya. Lalu ada orang nih yang memetik daun tehnya. Itu juga merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan setelah diambil tehnya oleh pemetik teh, lalu dibawa ke sebuah pabrik yang dimana di dalam pabrik itu tehnya itu diolah ya. Dan juga ada orang khusus untuk mengelola daun teh tersebut. Lalu di dalam pabrik tersebut juga ada yang mengemas teh, yang dimana itu juga merupakan suatu pekerjaan ya bagi orang tersebut yang sudah ahli dalam bidang pengemasan teh agar menarik, agar kitanya juga mau membeli teh tersebut. Nah, tadi kan kalian sudah belajar ya tentang pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang bekerja di perkebunan teh.
Tapi sekarang ibu mau menugaskan kalian untuk membuat sebuah diagram Venn. Dan isi diagram Venn-nya itu tentang jenis pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Lalu dibandingkan ya sama teman kalian itu. Jadi kalian bertanya nih sama teman kalian. Coba kalau di tempatnya kamu ada orang yang bekerja sebagai apa, lalu dibandingkan nih dengan orang yang bekerja di daerah kamu sendiri, kayak gitu ya. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ke ibu ya. Nah, di sini ibu mempunyai sebuah peta pikiran, yaitu menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Bisa dilihat ya, yang pertama itu udah mencegah terjadinya banjir. Nah, kita itu harus menjaga agar sungai itu tidak ada sampah yang akan menyebabkan banjir. Makanya dari itu kita harus membuang sampah pada tempatnya, bukan di sungai ataupun di selokan. Yang kedua, mencegah terjadinya tanah longsor. Yang ketiga, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang keempat, mensejahterakan kehidupan makhluk hidup di bumi. Nah, anak-anak, makhluk hidup itu bukan hanya manusia, tapi ada hewan dan juga tumbuhan. Maka dari itu, kita juga harus mensejahterakan hewan dan tumbuhan. Lalu yang selanjutnya ada mencegah tumbuhan dan hewan langka. Jadi kita itu harus melestarikan tumbuhan dan juga hewan yang langka. Atau bisa dibilang kita itu harus menjaga tumbuhan dan hewan yang langka dan juga melindunginya ya. Lalu ada alam sebagai sumber makanan dan sumber air. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan hidup manusia. Karena kebutuhan hidup kita sebagai makhluk hidup itu juga ya ditentukan oleh kondisi alam ataupun kita membutuhkan sumber daya alam juga. Dan yang terakhir adalah mencegah habisnya sumber daya alam. Jadi kita itu harus selalu menjaga sumber daya alam agar kita tidak kehabisan sumber daya alam tersebut. Nah, agar kalian lebih paham tentang menjaga kelestarian, di sini Ibu mempunyai tabel yang harus kalian isi. Yang pertama itu kalian harus menuliskan sumber daya alamnya apa, lalu berikanlah contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Seperti itu ya. Nanti dikumpulkan di meja ibu. Agar kalian lebih paham lagi tentang kelestarian sumber daya alam, kita akan keluar kelas ya untuk menanam pohon yang dimana untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alamnya di lingkungan sekolah. Dengan kita menanam pohon atau tumbuhan di pekarangan sekolah. Yuk kita keluar. Nah, kalian kan sudah membuat banyak tugas hari ini dari mulai diagram Venn bahkan mengisi tabel yang telah Ibu berikan tadi. Sekarang Ibu mempunyai LKPD yang harus dikerjakan ya. Nah, Ibu tampilkan. Nah, LKPD-nya seperti ini. Setelah itu nanti kalian mengerjakannya secara berkelompok lalu dikumpulkan kepada Ibu. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanyakan kepada ibu ya. Alhamdulillah ya, semuanya sudah mengumpulkan tugas-tugasnya. Dari mulai membuat diagram Venn dan isinya jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Lalu mengisi tabel yang sumber daya alam. Dan juga contoh kegiatan untuk melestarikannya. Dan yang terakhir adalah kalian mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, kira-kira dari tadi kita itu belajar apa saja ya? Kita sudah belajar pekerjaan-pekerjaan di lingkungan sekitar kita dan menjaga kelestarian lingkungan. Betul ya, kita tadi sudah belajar membaca teks juga. Lalu kita mengidentifikasi nih jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir adalah kita belajar tentang melestarikan sumber daya alam atau menjaga sumber daya alam. Betul ya? Nah, agar kalian lebih paham lagi dan menguasai
pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, Ibu mempunyai soal evaluasi yang harus dikerjakan secara mandiri ya. Lalu setelah itu langsung dikumpulkan kepada Ibu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh langsung pada Ibu. Wah, hebat-hebat ya, anak-anak Ibu sudah pada mengumpulkan soal evaluasinya yang telah Ibu minta. Nah, pembelajaran kali ini cukup sekian. Semoga kalian dapat menerapkan apa yang telah kalian pelajari, apa yang telah kalian dapat di kehidupan kalian atau di kehidupan sehari-harinya kalian. Nah, dari Ibu, jangan pernah lupa untuk belajar. Semangat belajarnya, nggak boleh bolos-bolos ke sekolahnya. Dan apa yang telah dipelajari pada pertemuan kali ini ataupun pertemuan selanjutnya, kalian itu dapat menerapkan dalam kehidupan kalian. Ambil yang baik-baiknya ya, dibuang yang buruk-buruknya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Amin. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.